Sobat Ziklik Sport, balik lagi bersama saya Iksan Mahar. Kali ini kita akan kembali membahas tentang Timnas Indonesia. Kita akan membahas soal review hasil laga Indonesia melawan Bahrain dan juga preview laga keempat Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina hari Selasa nanti tanggal 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium yang akan berlangsung di Cina. Dari hasil laga Indonesia melawan Bahrain yang berakhir 2-2 di Stadion Nasional Bahrain, tentu ada hal yang kontroversi di mana wasit asal Oman Ahmed Alkaf memberikan masa tambahan waktu yang melebihi dari durasi 6 menit di babak kedua. Itu menyebabkan Indonesia kebobolan di menit ke-99 dan laga berakhir di menit ke-100. Banyak hal yang menjadi kontroversi di mana banyak yang mempertanyakan kenapa laga bisa berpanjang lebih dari waktu 6 menit di babak kedua, padahal tidak ada tindakan pemain Indonesia mengulur waktu seperti terjatuh atau pura-pura cedera atau bahkan bermain bola membuang bola keluar lapangan. Tapi berdasarkan aturan FIFA dan IFAB, wasit mempunyai hak prerogatif untuk menentukan masa tambahan waktu di babak pertama atau babak kedua. Dan satu hal kunci, wasit tidak boleh menghentikan pertandingan kurang dari masa perpanjangan waktu. Dengan begitu, maka apa yang dilakukan oleh Ahmad Alkaf sejatinya tidak menyalahi aturan jika kita merujuk pada rule of the game yang dikeluarkan oleh IFAB dan FIFA. Namun, dalam jalannya pertandingan secara teori dan juga secara justifikasi kita melihat bahwa tidak ada hal-hal yang seharusnya laga tersebut berlangsung lebih dari 6 menit pada masa tambahan waktu di babak kedua. Dan itu membuat pelatih Indonesia Sinteyong sangat melakukan protes dan menghampiri Ahmad Alkaf di akhir pertandingan. Bahkan manajer Indonesia Sumarji mendapat kartu merah dari Ahmad Alkaf ketika melakukan protes keras setelah menyaksikan gol kedua Muhammad Marhun pada menit 90+9 di babak kedua. Tentu hasil ini membuat ambisi Indonesia untuk duduk di peringkat kedua buyar karena Indonesia kehilangan 2 poin berkat gol di masa tambahan waktu itu. Meski begitu, sudah saatnya kini Indonesia move on dan mulai memikirkan laga menentukan lainnya melawan Cina pada hari Selasa nanti. Jika melihat pertandingan Indonesia melawan Bahrain, sejatinya belum ada hal positif secara signifikan yang memperlihatkan peningkatan performa permainan Indonesia dari 2 laga sebelumnya melawan Australia dan melawan Arab Saudi. Jika kita membandingkan Bahrain dengan Arab Saudi dan Australia, Bahrain lebih banyak melepaskan tembakan hingga 24 tembakan ke zona pertahanan Indonesia dalam 2 babak pertandingan. Bahkan Indonesia baru bisa mendapatkan bola di kotak penalti Bahrain ketika laga babak pertama memasuki menit ke-43. Ini adalah sebuah kemunduran dibandingkan jika kita melihat laga melawan Australia. Kita bisa menghasilkan 2 tembakan tepat sasaran ketika laga baru berjalan 20 detik. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Sinteyong dan anak asuhannya untuk meningkatkan performa melawan Cina yang sejatinya adalah lawan terlemah Indonesia di grup C.